Lalu, checklist atau tandai semua seperti ini jika ingin membayar secara keseluruhan. Atau pilih salah satu jika Anda ingin membayar secara terpisah seperti berikut. Masukkan nominal uang yang akan dibayarkan pada salah satu iurannya. Sebagai contoh, iuran IPSP dari Rp1.250.000 dibayar Rp500.000 terlebih dahulu jika memang ingin dicicil seperti ini. Jika sudah, klik bayar. Nah, pada halaman metode pembayaran seperti ini, pilih saja opsi ketiga, yaitu Virtual Account BTN. Lalu, klik bayar dan pastikan kembali bahwa pembayaran yang Anda input sudah benar. Jika sudah, klik bayar sekarang. Kemudian, salin nomor virtual account-nya dengan klik icon salin seperti ini. Nah, jika sudah tersalin, lalu buka aplikasi mobile banking yang Anda miliki. Sebagai contoh, di sini akan membayar menggunakan mobile banking BCA. Nah, pilih saja tombol M-Transfer pada halaman dashboard M-Banking BCA-nya. Kemudian, klik opsi Antar Bank. Lalu, cari nama bank BTN dan tempel nomor virtual account yang sudah kita salin tadi di aplikasi SeaMaster. Jika sudah, klik send atau kirim, maka nanti Anda akan diminta untuk memasukkan kembali nominal uangnya dan beserta PIN rekening bank Anda. Dan pastikan nanti status pembayarannya terkirim atau berhasil pada aplikasi M-Banking Anda. Sebagai catatan terakhir, untuk sesama bank BTN, Anda tidak perlu memasukkan kembali nominal uang yang akan dibayarkan dan juga langsung saja gunakan fitur virtual account pada M-Banking-nya. Jika Anda pengguna bank lain, maka Anda wajib memasukkan kembali nominal uang yang akan dibayarkan dan juga wajib menggunakan fitur antar bank seperti tadi. Berikut tata cara pembayaran metode virtual account pada aplikasi SeaMaster. Pertama, download aplikasi SeaMaster melalui Play Store atau App Store seperti berikut. Masukkan kata kunci SeaMaster Pustekom YDSK pada pencarian Play Store atau App Store. Lalu, pilih aplikasi urutan kedua atau yang berlogo seperti ini. Jika muncul tampilan berikut setelah mengklik install, pilih saja lanjutkan, lalu lewati. Pilih opsi pertama untuk mendownload menggunakan jaringan seluler Anda. Kemudian, tunggu hingga proses download dan install selesai pada perangkat Anda. Jika telah selesai, buka aplikasinya dan Anda diwajibkan terlebih dahulu seperti ini. Dan pastikan Anda menggunakan username dan password yang tepat agar tidak terjadi gagal pada saat login. Jika sudah masuk ke halaman beranda seperti ini, pilih saja menu pembayaran di bagian bawah tengah aplikasi. Kemudian, scroll ke bawah untuk melihat tagihan apa saja yang wajib Anda bayarkan. Lalu, checklist atau tandai semua seperti ini jika ingin membayar secara keseluruhan. Atau pilih salah satu jika Anda ingin membayar secara terpisah seperti berikut. Masukkan nominal uang yang akan dibayarkan pada salah satu iurannya.
Sebagai contoh, iuran IPSP dari Rp1.250.000 dibayar Rp500.000 terlebih dahulu jika memang ingin dicicil seperti ini. Jika sudah, klik bayar. Nah, pada halaman metode pembayaran seperti ini, pilih saja opsi ketiga, yaitu Virtual Account BTN. Lalu, klik bayar dan pastikan kembali bahwa pembayaran yang Anda input sudah benar. Jika sudah, klik bayar sekarang. Kemudian, salin nomor virtual account-nya dengan klik icon salin seperti ini. Nah, jika sudah tersalin, lalu buka aplikasi mobile banking yang Anda miliki. Sebagai contoh, di sini akan membayar menggunakan mobile banking BCA. Nah, pilih saja tombol M-Transfer pada halaman dashboard M-Banking BCA-nya. Kemudian, klik opsi Antar Bank. Lalu, cari nama bank BTN dan tempel nomor virtual account yang sudah kita salin tadi di aplikasi SeaMaster. Jika sudah, klik send atau kirim, maka nanti Anda akan diminta untuk memasukkan kembali nominal uangnya dan beserta PIN rekening bank Anda. Dan pastikan nanti status pembayarannya terkirim atau berhasil pada aplikasi M-Banking Anda. Sebagai catatan terakhir, untuk sesama bank BTN, Anda tidak perlu memasukkan kembali nominal uang yang akan dibayarkan dan juga langsung saja gunakan fitur virtual account pada M-Banking-nya. Jika Anda pengguna bank lain, maka Anda wajib memasukkan kembali nominal uang yang akan dibayarkan dan juga wajib menggunakan fitur antar bank seperti tadi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu wali murid dari kelas 10 SMK Kosgoro yang sudah hadir pada ruang Zoom pada ruang Zoom kali ini dalam sosialisasi semester. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada link Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya Maulana Adi Juliawan. Mungkin kemarin waktu serah terima sudah sempat melihat gitu ya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya Pak Adi, biasa dipanggil. Selain saya di SMK sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Administrasi Umum, saya juga Kepala Pustekom Multidimensi Yayasan Damastia Kosgoro yang juga punya kewajiban untuk mensosialisasikan salah satu aplikasi yang ada di Yayasan Damastia Kosgoro. Dalam hal ini namanya aplikasi SeaMaster, Bapak Ibu. Jadi di Yayasan Damastia Kosgoro ini baik SMA, SMK, dan SMP memiliki aplikasi yang sama. Sebelum jauh melangkah, izin Bapak Ibu, apakah suara saya cukup terdengar dengan jelas atau tidak? Ya, jelas, Pak. Cukup jelas, cukup jelas. Jelas, Pak. Oh, cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Oh, baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Jadi sekali lagi bahwa saya selain di SMK, bertugas di administrasi dan juga sarana prasarana, saya juga Kepala Pustekom, dan tugas saya salah satunya adalah mensosialisasikan aplikasi SeaMaster, Sistem Manajemen Sekolah Terpadu, Bapak Ibu. Jadi secara umum, izin Pak Mulki ada yang bocor. Oke, mohon bantuan di itu ya.
Atau ada yang bocor? Baik. Ya, jadi si Master ini nanti ke depan akan menjadi satu-satunya aplikasi yang akan menghadirkan banyak sekali fitur Bapak Ibu. Mulai dari absensi siswa, pembelajaran, LMS, Bapak Ibu bisa memantau pembelajaran anak-anak Bapak Ibu, semua apa yang didapat dan sebagainya itu melalui aplikasi ini, aplikasi si Master, Sistem Manajemen Sekolah Terpadu. Nah, hanya memang dalam pengembangannya kami dari Pustekom baru menyelesaikan untuk sistem manajemen sekolah dalam bidang pembayaran dan juga pembayaran tagihan. Jadi si master ini pada intinya nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk Bapak Ibu mengecek tunggakan tagihan yang mungkin terlewat atau terlupa dari Bapak Ibu semua, bisa Bapak Ibu cek di aplikasi ini. Dan Bapak Ibu juga bisa melakukan pembayaran langsung tanpa harus ke sekolah. Jadi bisa langsung di rumah melakukan pembayarannya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya. Ya, saya izin nanti saya jelaskan. Tadi juga sudah diputarkan videonya dan videonya juga sudah saya share kepada wali kelas masing-masing. Mungkin nanti wali kelasnya kalau memang belum share ke grup Bapak Ibu sekalian boleh ditanyakan. Di situ ada video tutorialnya, bagaimana cara transaksinya dan ada juga panduannya ya, yang sudah saya share juga. Dan juga sudah saya share juga tadi siang itu akun username dengan password untuk masuk ke aplikasinya. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti kita mungkin akan adakan forum diskusi dan tanya jawab, saya izin akan presentasi dulu dan akan kenalkan dulu aplikasi si Master Bapak Ibu. Mohon izin saya share screen. Baik, tampilan saya sudah tergambar di layar Bapak Ibu semua. Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Baik, Bapak Ibu semua, saya mohon izin lanjutkan. Nanti mungkin orang tua yang belum hadir bisa menyusul. Di sini tercatat ada 44 orang tua yang sudah hadir dari total 182 orang tua. Mungkin ada berhalangan hadir karena pekerjaan dan lainnya. Mungkin nanti Bapak Ibu yang ada di grup orang tua bisa bantu saling menjelaskan, saling menyampaikan informasi terkait apa yang disampaikan hari ini. Baik, jadi Bapak Ibu di Yayasan Namastia Kosgoro, SMA, SMP, SMK, kalau yang dari SMP Kosgoro sudah tidak aneh mungkin ya sudah sering menggunakan. Tapi kalau yang belum dari SMP Kosgoro, di yayasan kami, di SMA, di SMP, dan di SMK Kosgoro ini ada aplikasi namanya Si Master. Ini adalah buatan dari Pustekom Multidimensi, Yayasan Namastia Kosgoro, yang tadi saya katakan salah satu fungsinya yang sekarang sudah berjalan adalah fungsi pembayaran. Jadi pembayarannya tidak lagi harus ke sekolah, Bapak Ibu, tidak harus lagi jauh-jauh Bapak Ibu ke sekolah. Cukup di rumah saja sudah bisa melakukan pembayaran. Bapak Ibu juga kalau zaman dulu kita masih muda mungkin ada istilah uniko gitu ya, usaha nipu kolot gitu, minta uang ke orang tua ternyata tidak dibayarkan. Atau ternyata tiba-tiba ada pembayaran yang sesungguhnya tidak ada pembayarannya di sekolah gitu. Anak-anak minta beli buku mah sekolah, berapa bukunya 1.200.000 misalkan. Nah, itu kalau di kami di Yayasan Nama Kosgoro itu tidak ada yang seperti itu. Semua pembayaran itu secara resmi melalui aplikasi SeaMaster. Jadi tidak akan ada pembiayaan yang muncul di luar aplikasi SeaMaster. Begitu Bapak Ibu. Kalaupun memang itu ada di luar aplikasi, biasanya bukan dari pihak sekolah. Ya, jadi itu bukan pihak sekolah yang menyelenggarakan pembiayaan itu. Jadi semua pembiayaan nanti Bapak Ibu bisa cek di aplikasi SeaMaster. MDYDSK. Bapak Ibu, sampai detik sore hari ini, aplikasi SeaMaster mohon maaf baru tersedia di Play Store bagi pengguna Android. Bagi yang pengguna iPhone, mohon maaf sampai hari ini kami belum terverifikasi oleh iPhone dan belum tayang di App Store. Kami masih mengusahakan, masih mengupayakan untuk aplikasi ini bisa terverifikasi segera di App Store agar bisa tersedia juga di iPhone. Karena memang iPhone agak cukup ketat ya Bapak Ibu dalam memverifikasi aplikasi, terutama aplikasi ini dikembangkan tidak untuk umum gitu ya, hanya untuk yayasan ini saja. Jadi memang itu tidak
sulit untuk dapat ACC dari iPhone karena iPhone sifatnya harus umum. Tapi kami terus coba mengupayakan agar bisa terus tayang dan bisa segera tayang di aplikasi App Store. Jadi bagi pengguna Android yang di rumahnya ada Android, boleh Bapak Ibu kunjungi Play Store dan boleh Bapak Ibu download aplikasinya si Master yang logonya seperti yang saya tampilkan di layar. Ada logo putih dengan aksen seperti anak toga ya, yang dibuat oleh Pustekom MD YDSK. Karena si masternya banyak, ada yang buatan UGM dan lain-lain. Nah, kami si master yang buatan Pustekom MD YDSK. Gitu ya Bapak Ibu ya, silakan nanti boleh di-download. Nah, kalau yang menggunakan iPhone di rumahnya tidak ada Android, bagaimana Pak? Semua di rumah saya menggunakan iPhone gitu ya. Nanti saya akan jelaskan di akhir pertemuan ini bagaimana cara tetap untuk bisa mengakses pembayaran dari siswa. Baik, yang nanti boleh Bapak Ibu sambil di-download aplikasi Play Store-nya di Android. Nggak kelihatan kan? Ya, lalu selanjutnya setelah Bapak Ibu nanti download aplikasinya, ada username dengan password yang harus diisi. Nah, username dengan password yang harus diisi ini sudah kami bagikan berupa PDF tadi siang. Kami sudah bagikan dan jika di grup pewaliannya belum ada, mohon dikonfirmasi ke wali kelasnya. Ya, karena kami sudah bagikan tadi siang ya, sekitar jam 12. Jadi mohon nanti untuk wali kelas bisa membagikan kepada orang tua username dengan password. Username-nya biasanya cirinya 26 titik K lalu nomor urut pendaftaran. Jadi cukup mudah ya untuk diingat 26 titik K lalu nomor urut pendaftaran. Misalkan 26 titik K 101. Berarti itu adalah username dari anak Bapak Ibu semua. Jadi mohon diingat username dengan passwordnya. Nanti passwordnya juga bisa diganti kalau memang mau diganti Bapak Ibu. Tapi saran saya sih tidak perlu diganti ya. Kadang sudah diganti nanti lupa tidak bisa masuk. Tapi kalau memang nanti ada kendala tidak bisa masuk, bisa menghubungi dari call center sekolah. Akan dibantu untuk direset kembali passwordnya. Ya, jadi nanti setelah di-download di Play Store bisa masuk ke dalam aplikasinya menggunakan username dengan password yang sudah dibagikan. Setelah masuk ke dalam aplikasinya, Bapak Ibu bisa melihat di situ ada PPDB online, ada yang lain ya, ada info sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa klik tombol pembayaran di tengah aplikasi ya, di tengah tombol aplikasi di paling bawah ada namanya pembayaran. Pembayaran itu untuk Bapak Ibu bisa mengecek total tagihan tertunggak, mungkin ada kelupa dari masa PPDB yang belum dibayarkan, bisa dilihat di situ. Apabila ada ketidaksesuaian, Pak, seharusnya segini, Pak, bukan segini. Nah, itu boleh Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah panik, karena Bapak Ibu cukup menghubungi nanti dari pihak call center. Nanti akan kami bantu sesuaikan. Tapi apabila sudah sesuai, maka Bapak Ibu bisa melihat di situ adalah tagihan dan tunggakan. Mungkin ada yang kelupa dari Bapak Ibu sekalian. Ya, diklik pembayaran Bapak Ibu, sekali lagi diklik tombol pembayaran yang ada di bawah yang ada di bawah aplikasi, di tengah bawah aplikasi. Setelah Bapak Ibu login, Bapak Ibu ya, setelah Bapak Ibu login aplikasinya. Nanti selanjutnya setelah Bapak Ibu klik pembayaran, Bapak Ibu bisa memilih di situ ada pembayaran apa yang harus Bapak Ibu bayarkan. Bapak Ibu boleh memilih semuanya, Bapak Ibu. Boleh menceklis semuanya. Sama seperti di Shopee atau Tokopedia gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menceklis. Bapak Ibu boleh menceklis semuanya, boleh menceklis salah satunya, salah duanya juga boleh. Jadi Bapak Ibu cukup menceklis mana pembayaran yang mau dibayarkan. Misalkan Bapak Ibu mau membayarkan OSIS, maka Bapak Ibu cukup menceklis OSIS-nya saja. Kalau Bapak Ibu mau membayarkan IKS, maka Bapak Ibu tinggal mengklik IKS-nya saja. Kalau Bapak Ibu membayarkan MOS, Bapak Ibu tinggal mengklik MOS-nya saja. Total pembiayaan di sana juga merupakan hasil dari penerimaan atau PPDB kemarin yang Bapak Ibu sudah bayarkan. Di situ juga sudah tertera mana yang belum Bapak Ibu bayarkan. Bapak Ibu bisa checklist dan tentukan nominalnya. Jadi setelah Bapak Ibu checklist, Bapak Ibu juga boleh merequest, Pak, SPP-nya kan atau IPSP-nya kan 2.500.000 Pak. Saya mau bayar 100.000 dulu boleh nggak? Boleh Bapak Ibu ya. Boleh dicicil
Ya, boleh dicicil dengan cara apa, Pak? Dengan cara cukup menceklis, ya, menceklis seperti ini. Lalu Bapak Ibu ubah nominal yang ada pada layar disebut. Misalkan di situ ada 2.500.000. Bapak Ibu tinggal ubah nominalnya misalkan menjadi 100.000 atau 200.000. Semua pembayaran dengan minimal itu pembayarannya 10.000 Bapak Ibu ya. Jadi kalau di bawah 10.000 tidak bisa. Jadi Bapak Ibu mau cicil 100.000, Bapak Ibu mau cicil 500.000, oh, ada rezeki nih Pak, mau masuk 1 juta dulu, boleh Bapak Ibu. Tinggal di checklist saja, lalu nanti dimasukkan nominalnya yaitu 1 juta. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi caranya seperti itu. Dengan cara Bapak Ibu memilih dulu Bapak Ibu mau bayar apa dan berapa. Mau dilunasin semua Bapak Ibu boleh nggak? Boleh. Mau dilunasin sampai akhir tahun ini semua SPP-nya boleh nggak? Boleh. Cukup di checklist saja semuanya lalu ditentukan mau bayar berapa. Setelah ditentukan mau bayar berapa, Bapak Ibu tinggal memilih bayar. Jadi setelah Bapak Ibu checklist, Bapak Ibu sudah checklist, sudah tentukan nominalnya, Bapak Ibu bisa langsung klik bayar. Ya, bisa ketika sudah di checklist seperti ini, sudah ditentukan nominalnya, Bapak Ibu bisa langsung klik bayar. Di sini pastikan nilai nominalnya sama dengan apa yang Bapak Ibu mau bayarkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu mau bayarkan. Misalkan Bapak Ibu mau bayar SPP Juli. SPP Juli mau bayarkan 200.000 dulu. Ya di checklist lalu disesuaikan nominalnya. Pastikan nominal yang terchecklist dan terhitung di sini sama. Bapak Ibu ya. Pastikan sama. Lalu setelah itu Bapak Ibu klik bayar. Bapak Ibu klik bayar. Ya, klik bayar seperti ini, klik bayar. Nah, kalau sudah diklik bayar, dia akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Kalau sudah diklik bayar, dia akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu pilih virtual account BTN. Pak, kok cuman virtual account BTN, Pak? Nggak ada yang lain. Ya, Pak. Bapak Ibu, sampai hari ini, Yayasan Damastia Kosgoro baru bekerja sama dengan Bank BTN dalam metode pembayarannya virtual akun. Nanti insya Allah kita sedang mengupayakan untuk ada QRIS Bapak Ibu ya dalam aplikasi ini sedang kita upayakan dari BTN QRIS-nya. Jadi nanti ke depan bisa ada QRIS-nya. Pak, tapi saya kan pakainya tidak pakai bank BTN dan tidak punya bank BTN. Boleh Bapak Ibu, tidak ada masalah. Walaupun ini tidak menggunakan bank BTN juga Bapak Ibu tetap bisa melakukan pembayaran. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya kalau pembayarannya dilakukan dari yang bukan bank BTN. Nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu. Habis ini saya akan langsung demokan nanti ya cara pembayarannya seperti apa. Jadi Bapak Ibu semuanya wajib mengklik virtual account BTN. Bapak Ibu mengklik semuanya virtual account BTN, lalu klik bayar sekarang. Klik bayar sekarang. Kalau sudah dia akan muncul tampilan seperti ini. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Kalau Bapak Ibu pernah belanja di Tokopedia, Shopee, TikTok ataupun sejenisnya, Bapak Ibu check out barang lalu pilih virtual akun Bank Mandiri misalkan. Nah, Bapak Ibu sudah terbiasa biasanya dengan virtual account. Di situ nanti dia akan muncul tuh nomor virtual akunnya. Kalau Bapak Ibu pilih misalkan Tokopedia, Bapak Ibu belanja, lalu pilih virtual akun gitu ya. Nanti dia biasanya muncul tuh nomor virtual akunnya. Nah, di sini juga akan sama Bapak Ibu ya, caranya sama. Nanti dia akan muncul nomor virtual akunnya. Nomor virtual akunnya akan ada di atas seperti ini kalau sudah diklik virtual akun bayar. Nama virtual akunnya akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu cukup mengklik checklist. Nah, mengklik checklist, mengklik salin yang ada tombol salin nih Bapak Ibu ya, di seperti ini, klik tombol salin. Nah, virtual akun ini sifatnya aktif selama 24 jam. Sekali lagi, virtual akun ini aktif selama 24 jam. Jadi misalkan Bapak Ibu mau bayar SPP Juli 400.000, Bapak Ibu aktifkan virtual akunnya, sudah Bapak Ibu klik di aplikasi, Bapak Ibu mau bayar, maka Bapak Ibu bisa bayar sampai 24 jam, artinya bisa sampai besok di jam yang sama. Khawatir Bapak Ibu sudah diklik, lupa bayar.
malam nanti pulang kerja baru mau bayar, silahkan. Itu masih aktif selama 24 jam. Ya, masih aktif selama 24 jam. Normalnya saja Bapak Ibu salin ya, intinya normalnya Bapak Ibu salin. Normal virtual akun ini tidak pernah berubah Bapak Ibu sampai anaknya nanti lulus kelas 3 di SMK Kusgoro. Tidak akan berubah, nama virtual akunnya sama. Tetap nama virtual akunnya itu. Hanya Bapak Ibu tidak diperkenankan, tidak boleh langsung transfer tanpa diaktifkan dulu nama VA-nya. Jadi aktifkan dulu Bapak Ibu nama VA-nya di aplikasi SeaMaster. Kita ngomong dulu ke aplikasi SeaMaster. Pak SeaMaster, kita mau bayar SPP bulan Juli 400.000. Bayar. Jangan langsung ditransfer, karena kalau langsung ditransfer, si masternya bingung Bapak Ibu ya, ini mau bayar apa, 400.000 ini uang apa gitu. Jadi harus bilang dulu ke si master dengan cara mengklik pembayarannya apa, nominalnya berapa, lalu menggunakan virtual account BTN. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, maka virtual akunnya sudah aktif. Kalau virtual akunnya sudah aktif, Bapak Ibu tinggal mengcopy, mengcopy atau mensalin nomor virtual akunnya. Jangan diketik Bapak Ibu, takut salah ketik, disalin saja. Lalu Bapak Ibu tinggal bayarkan dengan mobile banking yang mungkin Bapak Ibu pegang. Bisa menggunakan mobile banking dari Bank BTN dengan menggunakan akun virtual atau dari bank yang lain, misalkan BCA, Mandiri, BNI, itu juga bisa. Atau mau bayarkan dengan menggunakan e-wallet atau pihak ketiga seperti OVO, Dana, Ting Aja, Flip, itu juga bisa. Selama dia bisa transfer antar bank. Intinya selama si OVO, Link Aja, GoPay, dan lain-lainnya bisa transfer antar bank. Maka dia juga bisa melakukan pembayaran ini. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Setelah klik virtual akun BTN, nama VA akan muncul dan dapat disalin dengan mengklik tanda salin yang ada disebutkan sama saya di atas. Nama VA BTN adalah nomor rekening BTN khusus siswa. Jadi nanti namanya pasti nama siswa Bapak Ibu. Nama anak Bapak Ibu. Jadi pastikan namanya betul. Kalau namanya salah, jangan dilanjutkan prosesnya. Khawatir ada kesalahan akun. Jadi pastikan nama pemiliknya adalah nama anak Bapak Ibu ya. Betul itu bahwa itu adalah nama anak Bapak Ibu. Dan waktunya aktif selama 24 jam. Kalau 24 jam sudah lewat, baru dia akan tidak aktif lagi. Kalau Bapak Ibu mau bayar SPP Juli 400.000, maka harus Bapak bayarkan dulu 400.000-nya. Bapak Ibu bayarkan dulu 400.000-nya. Tidak boleh Bapak Ibu bayar requestnya 400.000, tapi Bapak Ibu transfernya 500.000. Nah itu nggak boleh. Jadi Bapak Ibu kalau bayarnya sudah bilang ke si masternya 400.000, maka dibayarkannya 400.000. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu, oh saya mau sekalian bulan Agustus Pak. Berarti bayar dulu yang bulan Juli yang sudah di request, baru bayar yang bulan Agustusnya. Kalau dari awal mau bayar 2 bulan, maka dari awal checklistnya 2 bulan. Juli, Agustus. Mau bayar 3 bulan, Juli, Agustus, September di checklist semua. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi selama nomor virtual akunnya masih aktif, tidak bisa membuat virtual akun baru. Atau tidak boleh membuat transaksi baru. Harus diselesaikan dulu transaksinya, baru buat transaksi yang lain. Nanti saya akan demokan Bapak Ibu ya. Saya akan contohkan cara penggunaannya. Ya, seperti itu. Jadi, lalu setelah itu dilakukan pembayaran. Nah, nomor virtual akun itu sama dengan nomor rekening BTN Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing, nggak usah khawatir. Nomor virtual akun ini adalah nomor rekening BTN. Jadi Bapak Ibu kalau nggak pakai bank BTN, misalkan pakai BCA, pakai Mandiri, pakai BNI, Bapak Ibu cukup transfer aja ke bank BTN. Tujuannya bank BTN, nomor rekeningnya mana? Nomor rekeningnya ini. Sekali lagi, kalau sudah aktif. Tanda nama virtual akun aktif adalah bentuknya sudah muncul tampilan seperti ini. Sudah ada seperti ini, maka nama virtual akunnya sudah aktif. Bapak Ibu cukup salin sebagai tujuan transfernya, lalu tinggal ditransfer. Pastikan sekali lagi namanya sudah sesuai, dan nominal yang harus ditransfer juga sudah sesuai. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihkan dari yang diminta oleh Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi setelah nama virtual akun aktif, Sulawesi Master pengguna dapat melakukan pembayaran VM menggunakan berbagai bank dan juga e-wallet yang memungkinkan untuk transfer antar bank. Jadi intinya dia bisa transfer antar bank. Pak, dana saya tidak bisa transfer antar bank, biasanya harus tergantung Bapak Ibu ya, tergantung OVO-nya, tergantung dananya. Kadang ada yang harus daftar pakai KTP dulu untuk bisa transfer antar bank.
Jadi sekali lagi itu bukan di pihak kami Bapak Ibu ya. Kalau OVO-nya nggak bisa, dananya nggak bisa itu biasanya ada di pihak Bapak Ibu sekalian. OVO dananya yang sudah bisa transfer antar bank atau belum. Tapi kalau dengan sesama antar bank itu bisa, dengan sesama bank bisa, dengan antar bank juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi sudah mudah bisa dilakukan di rumah. Nah, kalau sudah dilakukan pembayaran, Bapak Ibu cukup mengklik riwayat. Bapak Ibu cukup mengklik riwayat. Di sini ada riwayat-riwayat pembayaran Bapak Ibu dari tahun nanti dari awal sampai akhir, dari awal sekolah di Kosgoro sampai nanti lulus, semuanya ada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek. Kalau yang masih pending seperti ini, Bapak Ibu tinggal cek saja, tinggal Bapak Ibu buka saja, Bapak Ibu buka, nanti dia akan otomatis mengecek ke bank. Kalau uangnya sudah masuk, maka dia akan berubah statusnya menjadi paid. Nah, berubah statusnya menjadi paid. Nah, paid itu artinya sudah dibayarkan. Nah, seperti ini berarti sudah dibayarkan. Artinya Bapak Ibu tidak usah ke sekolah, sudah terbayarkan. Bapak Ibu tinggal mencetak kwitansinya, bisa dengan mengklik cetak invoice seperti ini. Nanti akan keluar kwitansinya. Kalau Bapak Ibu mau tetap ke sekolah untuk mengambil kwitansi aslinya dengan cap, boleh juga. Boleh juga ke sekolah atau juga boleh nitip ke anaknya untuk diambilkan kwitansi dengan cap. Nanti pihak kasir kami akan memberikan kwitansi dengan cap. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran dilakukan di rumah. Kalaupun tidak, datanya tetap ada Bapak Ibu di aplikasi SeaMaster. Tapi untuk penjaga-jaga, silahkan Bapak Ibu menyimpan bukti kwitansinya ya. Bapak Ibu silakan menyimpan bukti kwitansi, bukti transfernya juga Bapak Ibu silakan simpan sebagai bukti perbankan yang sah gitu ya. Jadi Bapak Ibu tetap harus menyimpan bukti transfernya menggunakan handphone Bapak Ibu. Kalau sudah, maka dia berubah menjadi paid dan tunggakannya atau tagihannya pun sudah terbayarkan. Tidak perlu harus ke sekolah. Dari rumah pun bisa. Ya, jadi itu adalah pengenalan dari aplikasi SeaMaster yang sehabis ini akan saya demokan, Bapak Ibu. Saya akan langsung demokan secara live. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana caranya, dan nanti Bapak Ibu juga bisa mencoba di rumah. Dan mohon izin saya penjelaskan sedikit lebih lebih tegas. Penjelasan sedikit lebih tegas adalah yang pertama adalah sampai dokumen ini dibagikan, si Master baru tersedia di Play Store bagi pengguna Android. Bagi pengguna iPhone dapat meminta nama VA-nya. Bapak Ibu tetap bisa minta nama VA-nya dengan menyebutkan nama anak Bapak Ibu, tagihan yang mau dibayarkan apa, dan nominal pembayarannya. Misalkan anak Ibu namanya Arman. Arman mau bayar SPP bulan Juli 400.000. Bapak Ibu silakan WA saja nomor customer service dari SMK Kosgoro Bapak Ibu call center. Nanti call center akan membalas nomor VIA yang sudah aktif. Jadi Bapak Ibu tinggal copy nomor VIA-nya lalu Bapak Ibu bayarkan menggunakan mobile banking Bapak Ibu. Kalau di rumahnya tidak ada sama sekali yang menggunakan Android. Tapi kalau di rumahnya ada yang menggunakan Android, boleh Bapak Ibu ingat-ingat username dan passwordnya, lalu masuk menggunakan HP Android rekan atau kerabat yang ada di rumah. Lalu selanjutnya, saya jelaskan kembali bahwa virtual akun hanya aktif ketika dilakukan melalui aplikasi SeaMaster. Walaupun nomor virtual akun itu tidak pernah ganti, Bapak Ibu, tapi tetap harus diminta dulu pembayarannya di aplikasi SeaMaster. Jangan langsung transfer. Ah, saya mau transfer langsung deh nomor rekening yang kemarin 500.000. Jangan. Karena SeaMaster atau aplikasinya tidak tahu Bapak Ibu mau bayar apa. Jadi Bapak Ibu harus request dulu di SeaMaster. Sama seperti kita bayar Tokopedia gitu Bapak Ibu ya. Dikasih tahu kita mau belanja apa dulu, berapa belanjanya baru kita bayar. Jangan langsung bayar. Nanti khawatir uangnya nanti khawatir takutnya nyangkut atau tidak kembali. Makanya kalau dari bank BCA atau bank-bank yang sudah besar sih biasanya dikembalikan uangnya kalau virtual account tidak aktif atau malah gagal. Tapi untuk menjaga itu mohon diperhatikan untuk tetap melakukan permintaan pembayaran di aplikasi si Master. Bapak Ibu ya, jadi jangan langsung langsung transfer saja. Selanjutnya, masa tunggu pembayaran melalui virtual account itu ketika dilakukan permintaan pembayaran adalah selama 1 hari, 24 jam Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu minta untuk bayar SPP bulan Juli, Bapak Ibu bisa bayar 24 jam. Selama itu, Bapak Ibu tidak bisa minta pembayaran yang lain. Ah, mau bayar Agustus sekalian. Tidak bisa. Bapak Ibu bayar dulu yang Julinya,
Lalu setelah selesai Bapak Ibu bisa bayar yang bulan Agustusnya dan selanjutnya gitu ya. Kalau memang dari awal mau 2 bulan, maka dari awal checklist saja 2 bulan. Kalau memang mau, wah nggak jadi bayar Pak, nggak jadi bayar 400.000, uangnya kepake Pak, mau bayar 200.000 dulu, maka Bapak Ibu harus menunggu 24 jam sampai masa tunggu pembayaran VA-nya sudah selesai atau sudah habis. Selanjutnya, pembayaran dengan menggunakan bank BTN atau mobile bank BTN tidak dikenakan biaya. Jadi kalau Bapak Ibu punya bank BTN, punya balik BTN, membayar iuran sekolahnya tidak dikenakan biaya administrasi, biaya transfer Bapak Ibu ya. Tidak dikenakan biaya transfer. Itu gratis menggunakan bank BTN atau mobile bank BTN. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya bank BTN, Bapak Ibu mau bayar pakai bank lain, misalkan pakai Mandiri, BCA, BNI, Bapak tetap bisa melakukan pembayaran dengan semua jenis bank selama bentuknya adalah transfer antar bank. Sekali lagi, selama bentuknya adalah transfer antar bank. Intinya gini aja, Bapak punya bank BCA, Bapak mau transfer ke bank BTN. Nomor rekeningnya mana? Nomor rekeningnya adalah nomor virtual akun. Sebatas itu. Tapi ada biayanya Pak. Ya, ada biaya sama seperti Bapak Ibu mau transfer. Kalau pakai BI Fast 2.500, kalau pakai real time online 6.500. Kalau pakai BI Fast biasanya agak butuh waktu untuk sampai paid-nya, mungkin sekitar 30 detik atau 1 menit. Kalau pakai real time online biasanya langsung langsung paid karena memang kan dia real time. Tapi memang biayanya ada 6.500. Apakah itu karena si master Pak? Bukan, itu memang bank saja, itu adalah kebijakan bank ya Bapak Ibu ya, nggak cuma ke si master, ke semua juga sama. Ya, jadi di si master sebenarnya tidak ada biaya admin. Itu adalah biaya transfer yang memang lumrah, yang memang wajar. Itu adalah ketentuan dari banknya Bapak Ibu ya. Jadi kalau si masternya sebenarnya tidak ada biaya admin sama sekali. Ya, nama virtual akun yang sudah aktif atau itu sama dengan nama rekening BTN. Jadi semua Bapak Ibu semua cara selama itu bisa transfer ke bank BTN dengan nomor rekening itu bisa dilakukan. Tapi sama halnya dengan transfer, kalau bisa jangan terlalu malam Bapak Ibu ya. Kalau bisa di bawah pukul 9 malam. Takutnya ada delay transfer ya. Kalau jam terlalu malam biasanya kan tidak direkomendasikan untuk transaksi bank. Dalam melakukan transfer, pastikan nomor VA betul dan ditandai dengan nama siswa. Jadi pastikan nama VA itu nama siswanya muncul itu nama anak Bapak Ibu ya. Lalu simpan bukti transfernya sebagai alat bukti. Ketika nanti ada yang nggak sesuai, Bapak Ibu tinggal sampaikan saja ke call center. Tidak usah panik, nanti pasti akan dilayani dan akan diperbaiki. Jadi disimpan saja bukti transfernya. Ya, itu mungkin sekilas tentang SIM Master. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang mendownload dan mungkin sudah mencoba. Nanti boleh disampaikan kalau memang ada yang kebingungan. Habis ini saya akan demokan langsung Bapak Ibu. Sebelum saya demokan, mungkin saya buka dulu sesi pertanyaan. Ada yang ingin tanyakan, silakan. Silakan. Kalau ada yang ingin tanyakan. Oh, slide-nya tadi tidak jelas. Slide-nya tadi cukup jelas. Nanti slide-nya sudah dibagikan juga Bapak Ibu ya. Izin kalau yang tadi slide-nya ada kurang jelas, sudah kami bagikan slide-nya ke wali kelas. Mohon nanti diinfokan ke wali kelasnya untuk meminta slide-nya ya. Karena sudah kami bagikan dari hari kemarin Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin tanyakan? Sebelum saya nanti demokan, silakan, ada yang ingin tanyakan? Ya. Pak, izin bertanya, saya kakaknya Reski Febrian dari PSPT. Izin Pak, nomor foto aku kan tidak berubah ya. Jadi hanya per, bentar saya ingin bacakan. Tidak berubah ya, jadi hanya perlu diaktifkan di aplikasi. Tapi biasanya di aplikasi banking itu sudah otomatis terse-save. Jadi nggak perlu di copy, nggak apa-apa ya Pak. Ya, betul sekali. Kakaknya Eski Febrian dari PSPT, Kak Pratiwi ya. Betul, betul.
Betul kakak, betul. Kalau sudah ter-save di mobile bankingnya tidak perlu di copy lagi karena memang nomor virtual akun tidak ganti. Tapi izin harus diaktifkan dulu ya Pak kakak ya. Virtual akunnya dari aplikasi SeaMaster. Oke, mau tanya Pak, pembayaran SPP sebelum tanggal 10 kan setiap bulannya. Betul Ibu, pembayaran SPP itu sebelum tanggal 10. Jadi sebelum tanggal 10 silakan lakukan pembayaran. Tapi boleh nggak Pak kalau lebih dari tanggal 10? Ya baiknya sebelum tanggal 10. Tapi setelah tanggal 10 boleh nggak bayar Pak? Boleh Bapak Ibu ya, tetap boleh bayar. Maksudnya nggak boleh bayar ya? Boleh, silakan. Misalkan tanggal 12 bayarnya ya silakan. Lebih baik kami selalu harap dukungan Bapak Ibu untuk diberlakukan sebelum tanggal 10. Tapi kalau Bapak Ibu harus bayar tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 di Simaslo bisa nggak? Bisa. Boleh Bapak Ibu ya. Di Simaslo itu bebas, bisa dilakukan pembayaran kapan saja, di mana saja. Ya, terima kasih Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau tanyakan, sambil saya coba izinkan langsung demo ya Bapak Ibu ya. Jadi saya langsung peragakan supaya Bapak Ibu juga tergambar caranya seperti apa. Nanti kalau ada yang kurang-kurang bisa Bapak Ibu tanyakan kembali ya. Oke, saya izin untuk membagikan layar. Pak, user dan passwordnya akan di-share di grup atau gimana? Akan di-share di grup dan sudah di-share harusnya Bapak Ibu. Sudah saya share tadi jam 12 siang, jadi mohon diinfokan ke wali kelasnya ya. Mohon ditanyakan ke wali kelasnya. Baik, Bapak Ibu saya izin eh, share screen ya. Ini layar handphone saya. Terlihat di layar Bapak Ibu ya. Nah, baik saya izin demokan. Nah, tampilannya seperti ini. Langsung Bapak Ibu ya, kalau kita dari awal, kita masukkan username dengan password. Misalkan username-nya apa, passwordnya apa. Biasanya bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya, 26 titik K nomor urut pendaftaran. Nah, misalkan K002 atau K003 gitu ya. Passwordnya biasanya saya buat sama 123456 untuk memudahkan Bapak Ibu supaya nggak lupa ya. Tapi untuk prakteknya saya izin pakai akun uji coba Bapak Ibu ya. Oke, kalau dia sudah login, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa melihat tagihan-tagihan yang kelewat di atas, nanti juga ada berita-berita di bawah. Nanti ini akan terintegrasi juga dengan LMS. Jadi Bapak Ibu tahu anak Ibu, Bapak Ibu nanti absennya jam berapa, pulangnya jam berapa, termasuk nanti belajar apa. Ya, itu nanti semua akan terintegrasi di aplikasi ini Bapak Ibu. Lalu untuk fokus hari ini kita mau pembayaran Bapak Ibu. Jadi kita cukup klik pembayaran, tombol di bawah. Lalu kita pilih. Nah, di sini ada banyak Bapak Ibu tagihan yang misalkan belum dibayarkan. Ah, saya mau bayar IPP Juli. Misalkan mau bayar IPP Juli. Tapi mau IPP Agustus juga, ya berarti IPP Agustus juga. Boleh tinggal di checklist saja, gitu ya. Jadi boleh Bapak Ibu tinggal pilih. Informasinya tagihan IPSP bisa dibayar sampai Desember. Namun di Simaster setelah 30 Juli. Bagaimana Pak? Nah, IPSP boleh sampai Desember Bapak Ibu silahkan. Di sini harus dibayar 30 Juli itu karena batas migrasi. Kalau Bapak Ibu mau bayar sampai Desember boleh. Misalkan IPSP nih Bapak Ibu. Oke, kita coba IPSP. IPSP saya nggak punya Pak, uang belum punya uang segitu. Saya mau cicil dulu boleh nggak Pak? Boleh. Bapak Ibu cukup dengan menceklis IPSP-nya Bapak Ibu klik checklist seperti ini. Lalu Bapak Ibu bisa ubah angkanya menjadi yang Bapak Ibu mau bayarkan. Mau 200.000 dulu boleh, mau 100.000 dulu boleh. Ya, jadi itu silahkan Bapak Ibu ya. Silahkan nanti tinggal dipilih mau bayar apa dan berapa. Ah, saya mau bayar MOS deh Pak. Saya mau bayar 10.000 dulu misalnya. Ini coba ya Bapak Ibu ya. Saya mau bayar pakai 10.000 dulu. Ya sudah, saya seperti ini. Sudah saya klik. Lalu saya tinggal klik bayar. Nah, kalau sudah, saya klik virtual account BTN. Lalu saya klik bayar sekarang. Pastikan nominalnya betul 10.000. Lalu saya klik bayar sekarang.
Nah, nanti dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Namanya Alman Juliansa, nomornya di atas itu, expired tanggal itu, dan statusnya pending. Pembayarannya 10.000. Saya cukup mengklik tombol salin di atas, nanti dia kodenya akan tersalin, virtual akunnya akan tersalin. Nah, kita mau bayar pakai apa? Misalkan kita mau bayar pakai bank BTN, Pak. Saya punya bank BTN. Ya, kita tinggal buka bank BTN-nya. Kita tinggal buka bank BTN-nya. Nah, kalau pakai bank BTN, dia bukan transfer. Karena dia bank BTN, dia menggunakan namanya akun virtual. Ya, Bapak Ibu cukup klik akun virtual seperti ini. Lalu Bapak Ibu masukkan nomor virtual akunnya. Sekali lagi, kalau menggunakan bank BTN, dia bukan transfer, tapi dia pilihnya adalah virtual akun. Karena kita kerjasama dengan bank BTN. Jadi kita cukup klik akun virtual, lalu masukkan nomor virtual akunnya, lalu lanjut pembayaran. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nama institusinya, lalu nama anak kita, nama siswanya, nominal pembayarannya. Lalu kita tinggal lanjutkan. Ini saya tinggal masukkan PIN saja. 9. Nah, sudah berhasil, Pak. Saya sudah berhasil bayar 10.000. Terus gimana, Pak? Kalau gitu, saya tinggal buka lagi si masternya. Saya tinggal kembali. Saya tinggal cek di riwayat. Nah, statusnya sudah berubah jadi paid. Tadi pending, sekarang paid. Artinya sudah terbayarkan. Kita bisa cek juga di tagihannya sudah berkurang 10.000. Untuk yang MOS tadi 395, sekarang sudah berkurang jadi tinggal 385. Bapak Ibu mau cetak invoice-nya, tinggal dicetak saja invoice-nya. Untuk kwitansi Bapak Ibu simpan di rumah. Ya, seperti ini. Tinggal di-download. Tinggal disimpan. Oh, sudah berhasil disimpan. Oh, Bapak Ibu mau yang tanda tangannya Pak, mau ada capnya, silahkan. Nanti menghubungi call center. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Pak Yusuf. Pak, kalau pakai BCA Mobile gimana? Oke, kita praktekkan dengan BCA Mobile ya Pak. Nah, tadi mohon diperhatikan Bapak Ibu, kita mengkerjasamakan dengan Bank BTN. Virtual akunnya Bank BTN. Kalau kita tidak menggunakan Bank BTN, bisa nggak transfer? Bisa. Tetapi jatuhnya transfer antar bank. Ini menjawab juga Ibu Dewi Nita. Berarti yang kita lakukan adalah transfer antar bank. Kita pilih dulu Pak, sama. Tadi sudah bayarkan, sudah paid, sudah berhasil ada kwitansinya. Saya mau bayar lagi deh MOS-nya 10.000. Kita mau bayar lagi 10.000. Oke, kita bayar lagi ya 10.000 ya. Kita bayar lagi sekarang. Nah, kita bayarkan seperti ini. Maka nanti akan muncul virtual akunnya. Nah, akan muncul virtual akunnya seperti ini. Kita tinggal salin. Kalau tinggal kita salin, lalu kita buka BCA Mobile. Oke, kita buka BCA Mobile. Nih, misalkan pakai BCA Mobile. Semoga saya ada isinya Bapak Ibu ya, BCA saya ya. Oke, kita masukkan kode aksesnya. Tadi saya katakan, kalau di luar dari bank BTN berarti kita transfer antar bank. Berarti kalau di BCA Mobile kita pilih transfer, lalu kita masukkan banknya dulu apa? Bank BTN. Nomor rekeningnya apa Bapak Ibu? Nomor rekeningnya nomor virtual akun. Ya. Lalu kita save. Nah, sudah ter-save. Kalau sudah ter-save, kita tinggal transfer, pilih. Kita pilih Bank BTN. Kita pilih, kita paste di sini. Akan muncul namanya, nama anak kita, lalu kita pilih. Nah, BI Fast atau Real Time Online. Kalau BI Fast 2.500, kalau Real Time Online 6.500. Tergantung Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Ini sekali lagi ini admin memang dari bank normal saja Bapak Ibu ya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau dengan bank lain, Bapak Ibu harus tulis nominalnya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus sama Bapak Ibu ya. Kalau tagihannya 10.000, maka Bapak Ibu tulisnya 10.000.
Kalau sudah, tinggal dibayarkan. Saya sedang masukkan password. Nah, sudah. Ini tinggal kita simpan sebagai bukti. Kita tinggal lihat aplikasi SIM Master kita. Oh, masih pending, Pak. Tinggal kita cek ke riwayat. Sudah paid, Bapak Ibu. Sudah paid, berarti sudah diterima uangnya. Jam 14.43 dan sudah kita lihat, kita bisa mencetak kwitansinya juga. Gitu Bapak Ibu. Dan tagihannya juga sudah berkurang. Tadi 385, sekarang tinggal 375. Begitu Bapak ya. Jadi kalau pakai BCA Mobile juga bisa. Pakai Bank BRI gimana? Pakai Bank BNI gimana? Pak, mohon izin, saya kebetulan tidak punya Bank BRI dan tidak punya Bank BNI. Tapi caranya bagaimana, Pak? Caranya tetap sama, ya. Caranya tetap sama, yaitu apa? Bapak request di SIMaster, Bapak mau bayar apa, berapa? Saya sekali lagi Bapak ya, misalkan Bapak mau bayar MOS, lalu masukkan 10.000, kita mau pilih virtual akun BTN-nya. Yang penting nomor virtual akunnya sudah aktif. Nah, kalau seperti ini nomor virtual akunnya sudah aktif, Bapak Ibu tinggal copy atau salin. Nah, Bapak Ibu mau pakai bank apapun, sama saja Bapak Ibu ya. Saya pakai Bank Mandiri misal. Oh, saya nggak bisa pakai Bank Mandiri karena sedang Zoom. Pakai OVO misal. Saya pakai OVO Pak di rumah Pak. Ya udah pakai OVO. Berarti apa kalau gitu? Berarti transfer, pilih ke rekening bank. Pilih banknya apa? Pilih banknya adalah Bank BTN. Sekali lagi pilihnya Bank BTN Bapak Ibu ya. Karena ini ada nama rekening BTN sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung transfer. Bank BTN. Coba kita cari. BTN. Bank BTN. Pilih Bank BTN lalu dipaste. Atau disalin tadi, di copy tadi. Nah, lalu kita masukkan angkanya berapa? 10.000 misal. Sudah. Sudah transfer. Nah, sudah. Dari OVO juga bisa Bapak Ibu. Nah, OVO juga bisa. Mau dari GoPay, mau dari link aja juga bisa. Oh, sudah berhasil nih Pak. Terus gimana? Kita cek lagi aplikasi SIM Masternya. Masih pending Pak. Kita cek di riwayat. Dan dia sudah paid. Jadi pakai OVO juga bisa. Pakai link aja juga bisa. Pak Saleh ya, maaf kalau lewat OVO bisa nggak Pak? Sudah saya praktekin Pak ya, barusan menggunakan OVO. Bisa Pak. Selama bisa transfer antar bank, pakai apapun bisa. Gitu ya. Untuk username dan password untuk kelas 11 bisa di-share tidak, Pak? Oh, baik. Kelas 11 nanti kami share ulang ya ke wali kelasnya, Pak, Ibu ya. Nanti kami share ulang, Bapak, Ibu, di kelas 11 ya. Nanti saya share ulang. Sebenarnya sudah pasti kami pernah share dulu waktu sosialisasi. Nanti kami akan share kembali. Ya, jadi Bapak Ibu, saya tidak mungkin mendemokan dengan semua bank. Misalkan, Pak, kalau pakai CIMB Niaga gimana? Misalkan, karena kebetulan saya tidak pakai. Tapi intinya, Bapak Ibu, selama itu adalah menggunakan transfer antar bank, maka selama itu juga itu bisa. Selama nomor virtual akunnya aktif. Ya sudah Pak, tapi kendala nanti dihapus. Ya baik, nanti diupdate kembali Pak ya. Nanti saya akan, Pak Ibu ya, Ibu akan saya infokan kembali ya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Silahkan kalau ada yang mau tanyakan lagi boleh. Kalau mau nyoba dulu juga silahkan. Ya, ini sebenarnya nanti terbiasa saja Bapak Ibu. Kalau sudah biasa sih mudah. Ya. Sangat mudah sesungguhnya. Baik Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin tanyakan. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan. Pak pakai BCA bisa ya Pak? Bisa. Pakai BCA bisa. Tadi sudah saya demokan. Nanti hasil Zoom-nya juga akan saya upload ke YouTube, Bapak Ibu. Nanti YouTube-nya juga akan kami share. Jadi kalau ada yang kelewat, mungkin tadi berhalangan hadir lihat full, nanti boleh tonton ulang videonya di YouTube, Bapak Ibu ya.
Total tagihan itu jumlah pembayaran selama setahun ya. Total tagihan itu kalau yang ini Bu ya. eh Total tagihan betul. Itu kalau di checklist semua ya, kalau di checklist semua itu tidak perlu terlalu dihiraukan Bapak Ibu ya. Tuh, yang belum terbayar dan sudah terbayar. Total tagihan itu adalah total biaya yang belum terbayar dan sudah terbayar. Jadi ini hanya simulasi Bapak Ibu. Jadi kalau di HP di akun Bapak Ibu saya yakin tidak sebesar ini ya. Ini karena akun uji coba aja. Ya, jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu harus membayar semuanya ya, cukup membayar yang mau Bapak Ibu bayar saja, cukup diklik saja ya di checklist seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau bayar semuanya mau melunasi juga boleh. Ya, cukup di checklist semua berarti. Ya. Tapi kalau mau dicicil, mau dibuat 1 bulan juga silahkan. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu di sekolah kami tidak ada tuh tagihan apapun yang muncul di luar dari si master Bapak Ibu ya. Jadi kalau anaknya bilang tiba-tiba Pak, ini sekolah lagi ngadain pembelian buku 2,5 juta misalkan. Nah, itu pasti dipastikan itu tidak betul karena yang betul pasti melalui aplikasi si master. Berarti PSP itu jika belum mau dibayarkan dan jika hanya ingin bayar SPP Agustus saja berarti diabaikan saja ya Pak. Betul. Ya, nanti kalau di PSP-nya belum ada biayanya mau bayar Agustus dulu ya Agustus dulu aja. Ya yang dibayarkan. Nanti kalau sudah ada uangnya, bayar yang IPSP-nya. Ya sama seperti kita belanja di Tokopedia saja, Bapak Ibu ya. Jadi bebas sebenarnya. Jadi kita harus menurut aplikasi apa Pak? Ya menurut aplikasi Si Master Bapak Ibu ya. Sekali lagi cari aplikasi Si Master di Play Store. Mohon maaf, masih baru tersedia di Android. Bagi yang di rumahnya iPhone base, semuanya iPhone, mohon nanti menghubungi call center sekolah untuk diaktifkan nomor virtual akunnya. Nah, nanti kalau yang belum download, silakan download aplikasinya di Android. Namanya si Masal yang logonya seperti ini ya. Si Masal Pustekom MD ya DSK. Yang tampilannya seperti ini. Dan kalau yayasan kita SMA, SMP, dan SMK itu pasti pakai aplikasi ini. Jadi kalau yang dari SMP saya yakin sudah biasa pakai aplikasi ini. Tuh ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau memang sudah tidak ada yang ingin tanyakan lagi, Bapak Ibu boleh mencoba menggunakan aplikasinya. Bapak Ibu boleh cek juga tagihannya. Kalau memang ada yang kekeliruan dari tagihannya, boleh dihubungi call center SMK. Nanti kami akan sesuaikan kembali. Tapi memang itu kami dapat data dari PPDB ya atau SPMB. Ya, tapi kalau ada yang keliru, silakan hubungi call center. Tidak usah khawatir, pasti kami akan layani. Dan Bapak Ibu bisa langsung mencoba menggunakan aplikasinya. Untuk pembayaran di bulan Agustus bisa lebih mudah pakai aplikasi ini. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau Pak, tapi saya pengennya ke sekolah. Ya, mangga ya, tapi walaupun kami sudah bilang bahwa mungkin lebih mudah pakai aplikasi ini, tapi kalau memang harus ke sekolah, silakan nanti ke sekolah. Kami tetap layani karena ada kasir di sekolah kami. Tapi kita mau cancel bagaimana? Karena membayar pakai BCA. Kalau kita mau izin Pak Ibu Dewi ya, Ibu Dewi, Bapak Punten, kalau kita sudah mencoba untuk bayar, tapi kita mau cancel ya. Karena mau membayar pakai BCA. Selama belum terbayarkan boleh Bu, mau pindah bank juga. Misalkan Bapak Ibu sudah aktifkan virtual akunnya, sudah aktif. Bapak Ibu mau bayar pakai BNI, tiba-tiba nggak jadi mau pakai BCA, boleh nggak? Boleh. Selama belum dibayarkan masih boleh. Bapak Ibu tinggal buka saja BCA-nya, lalu dibayarkan begitu. Selama nama VA-nya aktif Bapak Ibu ya, aktifnya itu harus lewat aplikasi si Master. Begitu Bapak Ibu. Sekiranya ada yang ditanyakan lagi silahkan. Jika tidak, mangga Bapak Ibu boleh mencoba dulu. Nanti ada video YouTube-nya juga sudah saya share. Video tata panduan dan slide yang tadi saya bacakan juga sudah saya share. Username dan passwordnya juga sudah saya share ke wali kelas. Dan nanti hasil rekaman ini pun akan saya upload ke YouTube dan akan saya share ke wali kelas.
Jadi Bapak Ibu bisa melihat lagi, gitu ya. Nanti kalau ada yang masih bingung, boleh main ke sekolah atau boleh tanya ke wali kelasnya. Nanti kami akan bantu perjelas kembali. Ya. Dan kalau ada nanti, oh Pak, ini uangnya sudah ini tapi tidak paid, pending terus Pak. Tidak usah khawatir, tidak usah panik Bapak Ibu, cukup menghubungi call center kami. Karena biasanya itu pihak banknya yang belum memberikan update ya. Jadi tidak usah khawatir, pasti nanti akan kami bantu di sekolah. Ya, yang paling penting pastikan nomor rekeningnya adalah nomor rekening anak Bapak Ibu, tidak nomor rekening yang lain, ya. Selama itu biasanya tetap tidak akan ada masalah. Pak, bolehkah bulan ini izin saya buka dulu pertanyaannya, Pak. Bolehkah bulan ini saya bayar di sekolahan? Bulan kedua baru pakai pihak bank. Boleh, Ibu, boleh silakan. Boleh silakan ya. Ibu, ya baik. Ini juga karena Bapak Ibu juga saya yakin sedang ada pekerjaan yang lain juga dan sudah waktunya juga sudah jam 3. Saya pikir ini cukup dan kalau belum ada kekurangan nanti bisa tanyakan kembali. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Mulgi dan Pak Dama dari Pustekom. Terima kasih banyak juga untuk seluruh orang tua siswa kelas 10 yang hari ini hadir berjumlah 77 anak. Perwakilan orang tua, terima kasih banyak yang sudah hadir. Mohon maaf bila salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beres,